Baik, saya ingin menampilkan satu ya malam hari ini ya. Sebelum nanti kita bicara poin yang lain, ada kawan yang ingin di review, ditampilkan, terutama yang belum pernah ya. Jadi terutama yang belum pernah kita pakai sebagai contoh ya. Ada yang ingin ditampilkan? Sebelum mungkin nanti saya akan acak begitu. Ada? Halo kawan-kawan, ada? Pak, saya ingin dipakai sebagai contoh, misalnya begitu. Ada? Saya Bapak, boleh. Oke, kita Fuji. Kita Fuji. Kita Fuji. Oke, kita Fuji ini ya. Betul ini kita? Betul Bapak. Oke, ini kita lihat bersama ya. Jadi lihatnya di kolom yang atas ini kawan-kawan ya. Atas ini saya turunin dulu. Oke. Oke, sudah terlihat kawan-kawan? Sudah Bapak. Sudah Oke. Bapak. Kita pelajari bersama ya isian dari Gita Fuji Lestari kelas B ya. Baik, jadi di kolom fakta kita itu menulis begini. Berdasarkan studi kasus pribadi, oh ini pengalaman pribadinya ya, banyak siswa sebenarnya mampu dan bisa belajar matematika. Akan tetapi sering merasa takut atau cemas sebelum mencoba. Ada juga yang kurang percaya diri dengan kemampuannya, padahal sebenarnya bisa. Hal ini membuat nilai matematika mereka jadi rendah. Dilansir dari beberapa artikel internasional, siswa yang mengalami kecemasan matematis ketika dihadapi soal matematika atau tes dapat mempengaruhi hasil belajar matematika secara signifikan. Sementara itu, terdapat bukti bahwa siswa yang memiliki keyakinan lebih tinggi terhadap kemampuan mereka dalam matematika cenderung memiliki prestasi matematika yang lebih baik. Ya. Oke, ini fakta yang menjadi perhatiannya kita Fuji Lestari ya. Diawali dengan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, maksudnya yang pernah diamati, yang pernah dilihat ya secara pribadi, mungkin dulu saat masih sekolah ya. Oke, ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah paparan tentang fakta, kawan-kawan. Narasi ini sudah menggambarkan ini adalah sebuah fakta, memaparkan fakta-fakta. Sudah. Oke. Ini pengalaman kapan kita? Waktu Dan di mengajar mana? Dan di mana? di MTS Bapak, waktu mengajar, sama kebetulan kita punya anak murid les. Nah, kebetulan dia juga kayak kurang percaya diri gitu Pak dengan dirinya kalau dia itu bisa mengerjakan matematika. Oke, baik ya. Kira-kira kita kalau orang membaca ini, apakah dia tahu bahwa ini itu di sekolah tersebut, di kota itu, dan di waktu itu? Kira-kira pembaca bisa mengetahui? Tidak Bapak. Tidak ya. Jadi ketika kita menulis, bayangkanlah bahwa tulisan ini dibaca oleh orang lain, bukan untuk kita baca sendiri ya. Sehingga nanti beri konteksnya, konteks waktu ya, atau tempat, begitu ya. Sehingga nanti orang lain tahu, oh ini fakta yang ada di sana ya. Jadi berdasarkan pengamatan dan atau pengalaman terbatas di mana ya, mungkin di sebuah sekolah sebut misalnya nama sekolahnya, atau mungkin kalau ini kelompok bimbingan sebut kelompok bimbingan ya, di mana gitu ya, dan mungkin hanya terbatas beberapa siswa sebutin begitu ya. Jadi kalau kita bisa menyebut waktu dan atau tempat ya, dan atau nama begitu ya, sehingga apa yang kita tulis itu kelihatan kontekstual gitu ya, faktual ya. Jadi itu betul-betul fakta ya. Jadi mungkin perlu ditambahkan itu saja nanti ya,
kita di bagian pemaparan tentang fakta ya. Berarti ini terkait kecemasan ya, kecemasan Benar, atau Bapak. terkait kepercayaan diri ya. Baik. Lalu di kolom mengapa fakta ini penting untuk menjadi perhatian ya atau untuk dikaji. Kita menulis begini. Karena masalah kecemasan dan kurangnya kepercayaan diri dalam belajar matematika sering dialami siswa di berbagai jenjang. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah rasa percaya diri dan rasa cemas berhubungan dengan prestasi belajar. Agar guru bisa membantu siswa belajar dengan lebih tenang dan percaya diri. Faktor non-kognitif seperti kecemasan dan self-efficacy juga bisa menjadi kunci untuk intervensi yang meningkatkan hasil belajar, bukan hanya faktor kognitif. Oke, boleh menggunakan gaya bahasa begini ya, atau menggunakan kebalikannya, begitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini penting, kita bisa mengungkapkannya dengan menunjukkan dampak buruk atau dampak negatif kalau fakta ini dibiarkan ya atau tidak menjadi perhatian ya. Jadi apa dampak buruknya? Apa yang akan terjadi? Ya, hal negatif apa yang bisa terjadi kalau fakta tentang kecemasan ini dibiarkan? Nah, begitu ya. Jadi mudahnya untuk menunjukkan ini penting menjadi perhatian, kita bisa menunjukkan dampak buruk atau akibat negatif kalau fakta ini dibiarkan, gitu ya. Misalnya kalau ini tidak menjadi perhatian atau tidak diatasi, apa potensi buruknya ya yang bisa terjadi? Misalnya apa? Tadi kita kalau siswa yang cemas itu tidak diatasi ya, tidak diperhatikan, tidak ditangani, maka dampak buruknya bisa apa? Intan? Intan. Kita Bisa mempengaruhi hasil belajar matematikanya, Bapak. Oke, itu pasti. Itu pasti. Belum pasti, Bapak, makanya dilakukan penelitian ini. Apakah benar? Oke. Nanti cara nulisnya konsisten ya. Karena di awal tadi riset membuktikan bahwa ini bisa berdampak pada itu. Kan begitu ya? Jadi Baik, Bapak. hasil riset tadi yang sudah dipaparkan di bagian fakta tadi itu sudah mengatakan bahwa X bisa mempengaruhi Y. Ya. Terus kemudian di bagian ini kok ada narasi penelitian ini penting untuk mengetahui apakah kepercayaan diri dan kecemasan itu berhubungan dengan prestasi. Nah, supaya logis gimana ceritanya? Kalau memang riset-riset terdahulu temuannya itu hampir sama ya. Hampir semua penelitian tentang kecemasan itu ternyata semuanya menemukan bahwa itu dampaknya buruk atau bisa mempengaruhi prestasi ya. Misalnya semua riset terdahulu mengatakan itu misalnya ya. Maka kan tidak ada atau belum ada alasan lalu untuk kita mempertanyakan atau menelitinya kembali apakah X itu mempengaruhi Y, begitu ya. Jadi kita logis untuk bertanya apakah X berpengaruh terhadap Y ya. Itu kalau ada keraguan tentang pengaruh X terhadap Y. Misalnya ceritanya fakta-faktanya itu begini misalnya. Fakta di lapangan ya, ditemukan atau ada anak yang sering mengalami kecemasan ya. Dan ternyata begitu tes seringkali nilainya buruk. Itu satu fakta di tempat yang satu. Di tempat yang berbeda, di tempat lain ya, siswa lainnya ternyata juga pernah ditemukan ada anak yang mengaku sering cemas ya. Ketika mau ujian, panik, cemas ya. Tetapi hasil tesnya bagus, begitu ya. Bagus ya. Jadi fakta-faktanya kita melihat ada yang panik atau cemas itu lalu nilainya buruk. Tapi juga fakta yang lainnya ada orang yang sering mengaku panik, mengaku cemas, tapi ternyata prestasinya bagus ya. Nah, kalau fakta-faktanya seperti itu ya, berlainan ya, lalu itu kan membuat kita
ragu ya. Sebenarnya secara umum seperti apa sih? Kan tadi itu kita hanya baru melihat fakta-fakta kecil dari hanya melihat beberapa contoh atau fakta satu dua orang ya, atau satu dua tempat yang berbeda. Lalu itu membuat kita penasaran. Sebenarnya secara umum bagaimana sih pengaruh kecemasan itu terhadap prestasi? Nah, itu logis kita ya. Bisa ditangkap kita? Bisa Bapak, terima Bisa ya. kasih. Jadi fakta-faktanya memang harus membuat kita lalu ragu-ragu ya, membuat kita itu penasaran sebenarnya secara umum seperti apa ya. Tapi kalau fakta-fakta di lapangan itu linier ya, jadi misalnya kita itu dalam paparan fakta-faktanya ada anak yang panik, cemas, dan prestasinya jelek. Di tempat yang berbeda ya, juga ditemukan kasus yang sama. Ada anak yang panik, cemas, bla bla bla, dan prestasinya juga jelek. Hasil riset terdahulu juga menyebut bahwa itu kecemasan itu berdampak buruk pada bla bla bla. Berarti paparan fakta-fakta kita tadi itu linier kan? Sama kan? Satu suara kan? Kalau satu suara, apakah ada keraguan bagi kita untuk kemudian bertanya bagaimana pengaruh X terhadap Y? Tidak ada kan? Kita? Tidak ada kan? Oke, jadi nanti kita bangun cerita yang logis ya. Jadi kalau ceritanya kayak tadi, maka pertanyaannya jangan bagaimana pengaruh X terhadap Y. Kalau fakta-faktanya tadi linier, temuan hasil penelitian juga linier, maka nanti kita pertanyaannya bukan itu, tapi pertanyaannya yang lain ya. Berarti apa misalnya? Misalnya begini, pertanyaannya bukan yang ini, bukan bagaimana, bukan apakah X berpengaruh terhadap Y. Misalnya ini ternyata fakta-faktanya menunjukkan hal yang sama ya, bahwa X itu berdampak buruk terhadap Y. Ya, riset-riset sebelumnya juga temuannya begitu. Tapi sampai dengan hari ini fakta itu masih banyak, yaitu masih banyak siswa yang mengalami kecemasan. Ya, dan riset-risetnya sudah temuannya satu suara, hampir sama semuanya, bahwa kecemasan itu berdampak buruk pada prestasi. Misalnya begitu ya. Tapi fakta tentang kecemasan itu masih banyak sampai sekarang. Ya. Padahal ini diyakini berdampak buruk kepada prestasi. Berarti arah penelitiannya bisa gimana misalnya? Bukan apakah X berpengaruh terhadap Y, tapi misalnya gimana? Misalnya adalah bagaimana pendekatan yang tepat untuk mengatasi kecemasan siswa. Misalnya begitu. Ya. Jadi atau kita menguji cobakan pendekatan tertentu. Apakah pendekatan bla 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 efektif untuk mengatasi kecemasan siswa? Nah, begitu tuh. Kenapa kita fokus memperbaiki X ya, atau fokus mengatasi kecemasan? Karena kecemasan sudah diyakini bahwa dia bisa berdampak buruk kepada Y ya. Sehingga untuk memperbaiki Y, kita jalannya adalah dengan memperbaiki X-nya, yaitu dengan kita menawarkan sebuah pendekatan tadi itu ya. Misalnya nanti kita menawarkan misalnya pendekatan apa gitu ya, model terapi apa atau pendekatan apa untuk mengatasi kecemasan siswa. Nah, begitu arahnya ya. Jangan bertanya apakah kecemasan berpengaruh terhadap prestasi. Nah, bisa ditangkap ya kita ya. Halo? Bisa Bapak. Kawan-kawan yang lain apakah paparan ini atau cerita ini tadi bisa diikuti? Bisa Bapak. Jadi meskipun ini yang diulas adalah tulisan kita, tapi pasti ada mirip-miripnya, betul nggak? Jadi pasti kawan yang lain juga sama polanya, modelnya ya. Jadi tulisan kita itu antara bagian satu dengan bagian yang lain harus koheren ya, harus logis ya, harus logis ya. Nggak boleh melompat-lompat. Di sini sudah diyakini, tapi di sini diragukan ya. Di bagian lain diyakini lagi, di bagian lain diragukan lagi. Jangan begitu nanti. Jadi harus menyambung begitu ya. Dan memang ini proses ya. Jadi ini ceritanya kita belum nulis proposal kan kawan? Belum kan? Tapi ini adalah bahan ya. Ini adalah bahan-bahan penting ya. Karena nanti ketika kita sudah punya fakta-fakta, kita sudah punya alasan kenapa ini penting menjadi perhatian,
kita sudah melakukan peninjauan literatur, kita sudah menemukan kesenjangannya atau gapnya. Ini adalah bahan untuk kita menulis latar belakang penelitian. Ya. Jadi nanti kalau sudah punya poin-poin ini, nulis proposalnya gampang banget. Ya. Misalnya nanti kita mulai dengan nulis bagian latar belakang. Tuliskan sebuah latar belakang tentang bla bla bla. Ya. Dengan fakta-fakta berikut. Dan menggunakan hasil peninjauan literatur sebagai berikut, ya, dengan kesenjangannya adalah ini, ya. Nah, nanti kita bisa dibantu, ya, dibantu menggunakan AI salah satunya, ya, yang membantu mengkonstruksi tadi itu tulisan kita, ya, sehingga kalau tulisan kita atau prompt kita seperti itu, ya, itu berarti AI itu kita yang mengendalikan gitu ya, karena entry-nya kita. Jadi fakta-fakta yang kita entrykan tadi kan unik, itu adalah berdasarkan observasi kita, pengalaman kita, ya, dan peninjauan literatur juga sudah kita lakukan, ya. Jadi input-inputnya sudah kita berikan, konteksnya sudah kita berikan. ChatGPT membantu mengkonstruksi tulisan, begitu ya, hanya membantu mengkonstruksi tulisan lebih cepat, gitu aja ya. Nah, baik. Sampai sini bisa diikuti ya kan kawan ya? Bisa Bapak. Baik, ini saya tandai. Oke. Nah, kita lanjutin di kolom berikutnya. Isu atau persoalan apa yang Anda temukan ya? Sebenarnya kalau bisa di bagian ini tidak panjang ya. Di bagian ini singkat saja dalam satu kalimat pendek. Karena nanti di bagian ini, di bagian tentang isu ini, di kolom isu ini, akan kita manfaatkan untuk atau sebagai kata kunci dalam pencarian. Ya. Jadi akan kita pakai sebagai kata kunci dalam penelusuran literatur. Ya. Jadi isunya itu apa? Gitu ya. Jadi harapannya di kolom ini tidak panjang ya, tidak berupa paragraf yang panjang, tapi pendek saja, satu kalimat pendek ya. Ini isu apa sih? Gitu ya. Isunya aja ya, isunya. Yang itu nanti akan kita pakai untuk penelusuran literatur ya. Jadi kalau kita menggunakan mesin pencarian ya, baik yang berbasis AI maupun tidak, ya isu itu yang akan kita pakai gitu ya. Di sini kita menulis versinya panjang. Nulisnya begini. Banyak siswa mengalami kecemasan yang tinggi terhadap pelajaran matematika. Kondisi ini membuat mereka cenderung menghindari soal-soal matematika, merasa kurang percaya diri, dan akhirnya prestasi belajar mereka menurun. Sebaliknya, siswa yang memiliki tingkat self-efficacy tinggi cenderung mampu menghadapi tantangan matematika dengan lebih baik. Bla bla bla. Ini sebenarnya mengulang yang tadi ya. Ini mengulang yang kolom sebelumnya ya, fakta ya kita ya. Nanti mohon direvisi di kolom isu versi pendek saja. Jadi ini isu apa ini? Yang itu nanti akan kita pakai sebagai kata kunci dalam pencarian. Jadi isu apa ini? Apa isunya? Kecemasan siswa. Oke, kecemasan matematis siswa atau kecemasan siswa. Tadi istilahnya apa kita? Kecemasan matematis siswa Bapak atau self-efficacy. Oke, kecemasan siswa dalam belajar matematika, misalnya begitu ya. Kecemasan siswa dalam belajar atau dalam pembelajaran matematika. Jadi isunya ini terkait dengan kecemasan siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Misalnya saya ringkas begitu ya. Jadi ini isu tentang begitu ya. Isu tentang kecemasan siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Ya. Saya meyakininya istilah kecemasan matematis itu maksudnya adalah kecemasan yang berkaitan dalam konteks pembelajaran matematika, gitu ya. Jadi maka nanti di sini bisa aja diringkas menjadi kecemasan siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Nah, gitu aja ya, pendek ya. Jadi itu isu, ya, isu. Nah, nanti itu akan kita pakai sebagai kata kunci di mesin pencarian.
ya. Kita sudah mempraktekkan menggunakan undermine? Belum, Bapak. Belum. Kenapa? Kemarin sempat tidak bisa login. Tidak bisa login, belum berhasil login ya. Berarti ini menggunakan apa? Yang ditampilkan oleh kita ini menggunakan apa? Menggunakan itu langsung, Bapak. Dari lihat-lihat di Google sama dibantu oleh GPT sama Gemini juga. Dibantu ChatGPT juga. Oke. Sebenarnya ChatGPT tidak disarankan untuk kepentingan peninjauan literatur ya, teman-teman ya. Sudah saya jelaskan waktu itu, yaitu apa? Karena ChatGPT tidak akurat dalam menampilkan referensi ya. ChatGPT seringkali atau sering ya menampilkan referensi yang semu, rekaan, yang kalau ditelusuri tidak ada, begitu ya. Jadi maka tidak direkomendasikan peninjauan literatur itu menggunakan ChatGPT ya. Nah, silakan bisa memanfaatkan tool yang lain ya, yang berbasis AI maupun yang tidak berbasis AI, yang memang dirancang untuk itu ya. Dan undermine itu memang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan riset ya. Dan dia memang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan dari MIT yang memang untuk kepentingan riset ya. Sehingga referensi yang ditampilkan, yang dihasilkan, semuanya itu bisa ditelusuri ya. Kalau diklik, itu langsung nyambung ya, langsung terhubung dengan jurnalnya, begitu ya. Jadi bisa dikonfirmasi ya. Nah, oke. Yang kedua, yang ditampilkan kalau kita menggunakan undermine, itu sudah ringkasan hasil penelusuran, tidak satu-satu, begitu ya. Jadi tidak masing-masing secara terpisah ya, tetapi dia sudah meringkas begitu ya. Jadi dia sudah membandingkan, mengkaitkan satu temuan dengan temuan yang lain ya, dan secara ringkas begitu ya, sehingga nanti dengan mudah kelihatan apa kesenjangannya ya, atau gapnya ya. Jadi ketika kita menyajikan temuan hasil peninjauan riset terdahulu, tidak cukup kita menyebutkan atau mendaftar satu persatu begitu ya. Ini misalnya yang ditulis oleh kita, misalnya di penelitian matematik NCT among STEM dan bla 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 tahun 2020 ditemukan bahwa matematika self efficacy sangat terkait negatif dengan kecemasan matematis. Baik, saya mungkin ingin mengomentari cara penulisannya ya, redaksi penulisannya. Jadi penulisan model ini mungkin nanti perlu direvisi ya. Coba perhatikan di penelitian, terus lalu kita menyebut judulnya, tahun sekian, ditemukan bahwa, itu mungkin nanti perlu direvisi ya. Maksudnya ditemukan bahwa itu apa ya? Ini mungkin maksudnya, ini siapa yang meneliti? Tidak ada di situ ya. Jadi yang utama disebut itu sebenarnya bukan judulnya, tapi nama penulis, nama peneliti dan tahunnya, lalu hasil temuannya. Jadi seandainya kita nggak menyebut judul penelitiannya nggak masalah ya, tapi menyebut nama orangnya ya, menyebut penelitinya, tahun berapa dan apa temuannya ya. Terus yang kedua, penelitian ini, judulnya ini, tahunnya ini, menunjukkan bahwa bla 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 ya. Nah, lepas dari itu, temuan-temuan ini apakah satu frekuensi? Ataukah antar temuan ini ternyata beda-beda temuannya? Kita satu frekuensi. Satu frekuensi ya. Semua penelitian yang dipaparkan ini semuanya temuannya sama, bahwa X berdampak buruk terhadap Y, kan gitu ya. Maka tidak ada alasan, tidak ada hal yang mendorong kita untuk mempertanyakan pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Itu yang saya maksud tadi itu ya. Sehingga nanti arah penelitiannya jangan bertanya apakah X berpengaruh terhadap Y kalau temuannya satu frekuensi seperti ini ya.
Nah, baik, lepas dari itu nanti di bagian ini akan bagus kalau kita menggunakan Underman ya, salah satunya. Nanti kawan-kawan nggak harus Underman ya, tapi modelnya coba diperhatikan seperti yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Jadi ringkasan hasil peninjauan riset terdahulu dalam satu paragraf pendek atau bahkan satu kalimat pendek ya. Ringkasnya itu seperti apa ya. Tapi satu kalimat pendek itu atau satu paragraf pendek itu adalah berdasarkan riset terdahulu, sehingga nanti referensinya muncul di situ dalam satu tanda kurung, tapi di situ ada banyak nama penelitinya gitu ya, dan tahunnya. Dan baik, itu sudah pernah kita ulas ya. Oke, jadi ini temuan ini satu frekuensi dan tidak mendorong kita untuk bertanya apakah X berpengaruh terhadap Y ya. Logis kalau kita misalnya fokusnya adalah berarti penting untuk kita memperhatikan bagaimana mengatasi X. Karena faktanya X itu masih banyak sampai dengan hari ini. Maksudnya adalah sampai hari ini masih banyak orang yang mengaku sering cemas kan begitu. Padahal kecemasan ini diakui atau terbukti berdampak buruk bagi prestasi. Berarti yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengatasi X dengan penawaran-penawaran misalnya melalui metode atau pendekatan ya dan seterusnya. Nah, begitu tuh. Teman-teman, bisa diikuti ya? Halo? Oke. Bisa. Kolom berikutnya apa kesenjangannya ya? Oke, ini panjang ya. Kita baca. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas hubungan antara self-efikasi, kecemasan matematis, dan prestasi belajar matematika, di Indonesia, penelitian mengenai topik ini sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan. Kalimat ini membingungkan ya. Coba saya baca ulang. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas hubungan antara self-efikasi, kecemasan matematis, dan prestasi belajar matematika, di Indonesia penelitian mengenai topik ini sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan. Kalimat itu membingungkan nggak? Membingungkan nggak, teman-teman? Terasa membingungkan? Halo? Terasa membingungkan? Dijawab dong ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke ya. Saya baca sekali lagi, dengarkan ya, rasakan kalimat ini membingungkan atau tidak. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas hubungan antara self-efikasi, kecemasan matematis, dan prestasi belajar matematika, di Indonesia penelitian mengenai topik ini sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan. Apa yang membuat ini membingungkan? Mestinya kalau di depan itu ada kata meskipun sudah banyak bla 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 bla, harusnya di belakangnya itu apa? Harusnya di belakangnya itu apa? Kalau begini mungkin tidak membingungkan ya. Meskipun di luar negeri sudah banyak penelitian yang membahas tentang hal ini, tetapi di Indonesia penelitian yang fokus pada topik ini masih belum banyak. Nah, itu logis begitu ya. Tapi ini kan mestinya nggak menggunakan kata meskipun ya. Jadi nanti di revisi. Kita yang menulis merasakan ini membingungkan? Iya, Bapak, setelah dibaca lagi ternyata Iya, ya. Biasanya setelah dibaca lagi baru terasa. Saat kita menulis memang nggak terasa ya, nggak kelihatan. Sehingga nanti sarannya memang setelah nulis itu kita baca ulang gitu ya. Agar kelihatan apakah redaksinya itu ambigu atau tidak ya. Oke. Terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya. Ini mungkin yang sudah banyak itu di luar negeri mungkin ya. Tetapi di Indonesia masih sangat terbatas gitu ya. Nah, itu logis ya. Jadi meskipun di luar negeri sudah banyak penelitian yang membahas ini, tetapi di Indonesia itu masih jarang dilakukan. Misalnya begitu ya. Nah, itu logis ya. Penggunaan kata meskipun yang logis ya. Terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun
sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan dua variabel saja. Ini penggunaan kata namun yang tidak perlu sebenarnya. Langsung aja, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan dua variabel saja. Misalnya antara self-efikasi dan prestasi, atau antara kecemasan matematis dan prestasi belajar. Penelitian yang secara khusus menguji model hubungan langsung dan tidak langsung antara self-efikasi, kecemasan, dan prestasi. Oh, ini nanti hubungannya ada langsung dan ada tidak langsung ya. Kita ya. Benar, Bapak. Gimana ceritanya? Yang paling kiri itu apa? Nanti yang di tengah itu apa? Itu kan 3 variabel. Yang di tengah itu apa? Kecemasan matematisnya sendiri, Bapak. Kecemasan mempengaruhi apa? Kepercayaan diri. Iya, Bapak. Kepercayaan diri mempengaruhi prestasi. Benar, Bapak. Ataukah self-efikasinya yang di paling kiri? Self-efikasi mempengaruhi kecemasan. Enggak ya? Oke. Enggak, Bapak. Berarti self-efikasi yang di tengah ya? Oke. Jadi kecemasan itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu mempengaruhi prestasi. Begitu ya? Benar, Bapak. Oke. Sebenarnya yang mempengaruhi prestasi itu variabelnya banyak kan? Selain kepercayaan diri, apalagi? Kan prestasi itu bukan hanya butuh kepercayaan diri kan? Tapi juga apa? Jadi prestasi itu bukan hanya perlu kepercayaan diri kan? Tapi juga perlu apa? Perlu apa? Belajar. Belajar, ya, berproses atau berusaha, begitu ya. Jadi proses belajar ditambah dengan kepercayaan diri itu nanti keduanya akan diduga mempengaruhi prestasi kan begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita itu nambah lagi begitu ya, ditambah ada variabel belajarnya itu ya, seberapa keras. Mungkin kalau belajar yang dilihat nanti misalnya bisa intensitasnya gitu, intensitas belajar ya. Dalam 1 hari semalam dia belajar berapa jam. Jadi yang diukur itu intensitas belajarnya ya. Misalnya begitu, sehingga nanti modelnya itu lengkap begitu ya. Ada bukan hanya faktor keyakinan atau kepercayaan diri, tetapi juga terkait usaha atau prosesnya gitu ya, intensitas belajarnya gitu ya. Misalnya begitu ya, misalnya. Baik, ini tadi masih bagian apa? Kesenjangan ya. Oke, apakah yang ditulis oleh kita di kolom kesenjangan ini memang sudah menunjukkan kesenjangan? Iya ya. Jadi ini sudah memaparkan kesenjangan ya. Dia menyebut riset-riset terdahulu itu masih tampak parsial gitu ya. Ada yang mengkaitkan antara kecemasan dengan prestasi, ada yang fokus mengkaitkan kepercayaan diri dengan prestasi ya. Tetapi yang secara simultan ya. Jadi antar variabel yang tadi itu belum ada. Ini menurut penelusurannya kita ya. Itu juga sudah menunjukkan kesenjangan ya. Baik. Jadi kita sudah menulis kesenjangannya atau gapnya. Lalu kolom sebelahnya yaitu kolom pernyataan masalah. Ditulis panjang ya. Sebenarnya boleh ditulis pendek aja. Jadi malah yang disarankan dalam 1 kalimat pendek begitu ya. Meskipun boleh aja ditulis dalam paragraf. Ya, tapi kalau bisa dinyatakan dalam 1 kalimat pendek akan lebih enak, lebih mudah maksudnya ya. Kita menulis begini di kolom pernyataan masalah. Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa self-efikasi matematis memiliki hubungan positif dengan prestasi matematika, kecemasannya mana? Kita. Oh, lanjutannya. Oke. Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa self-efikasi matematis memiliki hubungan positif dengan prestasi matematika, sedangkan kecemasan matematis berhubungan negatif dengan prestasi,
Namun hubungan ketiga variabel tersebut secara simultan masih belum sepenuhnya jelas, khususnya pada jenjang sekolah menengah di Indonesia. Belum diketahui secara pasti apakah self-efikasi berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan. Kata kita tadi, kecemasan itu yang paling kiri. Kepercayaan diri itu di tengah. Prestasi itu yang paling kanan. Tapi kok ada kalimat ini? Belum diketahui secara pasti apakah self-efikasi berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan matematis. Itu yang tadi saya maksud ya. Apakah kecemasan mempengaruhi kepercayaan diri? Ataukah kepercayaan diri itu yang akan mempengaruhi kecemasan seseorang? Itu yang saya maksud tadi. Kecemasan itu ditentukan oleh kepercayaan diri, ataukah kepercayaan diri itu ditentukan oleh salah satunya adalah faktor kecemasan, variabel kecemasan. Nanti yang konsisten aja ya kita ya. Jadi nanti posisinya itu konsisten aja. Ya. Mungkin maksudnya begini ya. Meskipun diyakini bahwa kepercayaan diri itu berpengaruh positif terhadap prestasi, tetapi faktanya kecemasan itu maksudnya itu begini. Tadi kan kalau kepercayaan dirinya tinggi, prestasinya tinggi gitu ya. Tapi kepercayaan diri itu salah satunya ditentukan oleh kecemasan. Kalau kecemasannya tinggi, kepercayaan dirinya rendah, kan begitu ya. Sehingga yang digarap oleh kita itu adalah ya hubungan atau mengendalikan atau memperbaiki X1-nya itu ya. Jadi X1-nya tadi kan apa? Kecemasan ya. Jadi meskipun kepercayaan atau dibalik ya. Faktanya kecemasan itu masih banyak dialami oleh para siswa. Sementara kecemasan itu sendiri bisa menurunkan kepercayaan diri ya. Sedangkan kepercayaan diri itu akan berpengaruh langsung terhadap prestasi. Ya. Sehingga nanti kalau diringkes itu begini. Kalau diringkes. Kan sampai dengan hari ini kecemasan itu masih banyak kasusnya. Jadi banyak siswa yang mengalaminya tentang kecemasan itu. Padahal itu berdampak buruk. Tapi fakta itu masih banyak dialami ya. Nah, lalu kita fokusnya adalah melihat bahwa fakta itu belum berhasil diatasi ya, atau perlu diatasi. Sehingga nanti kita bisa nulisnya misalnya adalah diperlukan atau pendekatan yang efektif untuk mengatasi kecemasan siswa belum ditemukan. Misalnya begitu ya. Jadi atau diperlukan pendekatan yang efektif untuk mengatasi kecemasan siswa. Jadi kita fokusnya ke situ tuh. Kenapa kita fokus memperbaiki kecemasan? Karena dia diyakini nanti akan mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Yang kalau kepercayaan diri siswanya bagus, nanti prestasinya juga akan bagus. Jadi fokusnya kita itu memperbaiki kecemasan, gitu ya, atau mengatasi kecemasan, ya. Jadi kalau ditulis dalam kalimat yang ringkas di kolom pernyataan masalah, itu misalnya fakta tentang kecemasan siswa belum teratasi atau belum terselesaikan, atau boleh aja masih banyak ditemukan siswa mengalami kecemasan. Padahal kecemasan dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Nah, begitu tuh. Jadi nanti fokusnya sudah mulai kelihatan bahwa arah penelitiannya adalah untuk bagaimana mengatasi kecemasan siswa. Mungkin begitu ya. Halo? Kita? Baik, Bapak. Oke, baik. Nah, sehingga pertanyaannya menyesuaikan. Kita menulis begini. Apakah terdapat hubungan antara
self efikasi dan kecemasan matematis siswa? Apakah terdapat hubungan antara self efikasi dan prestasi matematika siswa? Apakah terdapat hubungan antara kecemasan matematis dan prestasi matematika siswa? Nah, ini mengulang yang tadi kita. Jadi, misalnya terutama pertanyaan nomor 2, itu kan tidak perlu kita bertanya begitu. Karena riset-riset sebelumnya sudah menemukan atau temuannya sudah jelas sama satu frekuensi begitu. Fakta-fakta yang kita ceritakan juga menunjukkan begitu, ya. Sehingga kita nggak perlu bertanya bagaimana hubungan self efikasi dengan prestasi, ya. Jadi kalau lihat ceritanya, saya kok lebih menyarankan nanti kita itu arahnya ke X1 tadi itu, ya. Misalnya adalah pertanyaannya, pendekatan apa? Atau bagaimana model terapi atau pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengatasi kecemasan siswa. Misalnya begitu. Jadi yang digarap itu kecemasannya aja. Jadi yang menjadi fokus itu kecemasan aja. Jadi mungkin kita melalui menawarkan pendekatan pembelajaran, ya, atau model konseling, ya. Misalnya bagaimana model konseling yang efektif untuk mengatasi anak yang mengalami kecemasan matematik. Nah, misalnya begitu tuh. Bisa ditangkap kita? Bisa, Bapak. Jadi jangan bertanya yang tadi, ya, karena biar logis dengan cerita di depannya, ya. Baik. Nah, kalau seperti itu, maka tujuannya sudah mulai jelas, ya. Misalnya apa ini? Kalau pertanyaan kayak tadi itu, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana model konseling yang efektif untuk mengatasi anak yang mengalami kecemasan matematik. Berarti tujuan penelitiannya apa? Untuk mengembangkan sebuah model konseling, ya, atau untuk menguji cobakan sebuah model konseling tertentu. Misalnya ternyata sudah banyak model-model konseling, lalu kita eksperimen, ya, model konseling mana yang paling efektif, misalnya begitu, ya. Jadi kalau kita fokusnya mengembangkan, misalnya nanti tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan sebuah model konseling yang efektif dalam mengatasi anak yang mengalami kecemasan matematik. Kalau seperti itu tujuannya, maka nanti judul penelitiannya adalah pengembangan model konseling untuk mengatasi kecemasan matematik siswa. Nah, begitu. Tapi kalau tujuan penelitiannya adalah untuk menguji cobakan model konseling tertentu, ya, diuji cobakan efektivitasnya, ya, maka nanti judul penelitiannya bisa gimana? Judul penelitiannya misalnya pengaruh model konseling bla 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 terhadap kecemasan matematik siswa atau untuk mengatasi dan seterusnya, gitu, ya. Berarti itu eksperimental nanti. Jadi kita menguji cobakan beberapa model konseling dan kita teliti model mana yang paling efektif dalam mengatasi kecemasan matematik siswa. Nah, gitu, ya. Jadi tujuan penelitian yang berbeda maka akan memandu judul penelitian yang berbeda, ya. Jadi tulisannya kita ini sangat bagus kita pakai sebagai contoh malam ini, ya. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Dan nanti silakan kita bisa langsung merevisi, ya. Terekamkan oleh kita sambil mencatat, kita sambil mencatat. Oke, bagus, ya. Jadi enaknya kalau di review bersama, nanti kita langsung bisa memperbaiki, ya. Jadi nanti langsung revisi aja di sini, ya. Di isian ini, ya, edit respon, diedit, ya, diisi, ya. Jadi nanti isiannya itu dari waktu ke waktu menjadi lebih bagus, begitu, ya. Setiap kita habis menyaksikan ada kawan yang direview, lalu kita ikut merevisi, ya. Jadi malam hari ini, meskipun kita melihat tulisan kita yang kita review, tapi semua kawan-kawan harus lalu sambil menengok tulisannya masing-masing, sambil merevisi tulisannya masing-masing, karena banyak bagian yang sama, betul nggak? Betul, ya? Betul, Bapak. Baik, ya. Baik, saya kira itu, ya, kawan-kawan, ya. Malam hari ini nggak perlu terlalu panjang, ya, kawan-kawan, ya.